Hitler terpilih lewat proses demokratis. Pembukanya itu. Saya AI, saya mahasiswa di Ilmu Komunikasi S2 sekarang dan saya alumni Paramadina tahun 2012. 3 kali melewati pemilu dan saya hanya nonton saja lewat cuma nonton aja gitu. Terus pas ke bilik suara terkaget-kaget ternyata calonnya banyak banget dan nggak tahu. Akhirnya yang terpilih orangnya ya selalu begitu. 3 kali berturut-turut saya ikut pemilu dan merasa kecewa. Mulai mungkin pemilu kali ini konon katanya nasib harus diubah dengan tangan sendiri. Jadi akhirnya ya udah saya mau mengubah nasib, minimal nasib buat saya dan daerah saya. Teman-teman, ada dua hal yang mau saya share sebetulnya di sini. Yang pertama soal betapa pentingnya pemilu. Jadi kesadaran untuk sampai nyoblos tanggal hari Valentine, tanggal 14 Februari 2024, betapa pentingnya karena tidak ada perubahannya kalau Anda nggak ikut pemilu. Jadi kalau misalnya nggak ikut pemilu, saya udah ada hasil surveinya. Kami juga melakukan survei internal. Mas Umam, ada 6 alasan eh, paling umum kenapa orang eh, nggak peduli dengan pemilu. Yang paling tidak masuk akal, tetapi relevan atau sering banyak dibicarakan adalah takut dosa. Takut dosa. Jadi kalau ikut milih katanya terus nanti calon yang dipilihnya salah, nanti ikut dosa. Padahal nggak milih pun adalah memberikan pilihan kepada orang lain dan itu hasilnya sama. Saya nggak akan menjelaskan satu-satu, tapi intinya kami merasa atau saya merasa sebagai individu yang hidup di warga negara Indonesia yang telah memilih sistem demokrasi untuk menentukan siapa kepemimpinan di Indonesia akan berpartisipasi dalam pemilu. Jadi tugas saya secara pribadi di lembaga saya pimpin dan teman-teman di komunitas saya, eh, ayo nyoblos ikut pemilu tahun 2024 karena itu adalah bentuk yang paling real kedaulatan rakyat selama 5 tahun sekali. Belum tentu kita bisa menentukan nasib bangsa ini kalau misalnya momentum pemilu, momentum kedaulatan rakyat kita dilewatkan. Yang kedua, kalau sudah mau memilih, pertanyaan yang selalu muncul adalah mau milih apa? Uh, Pemilu sekarang mungkin teman-teman di sini literasi politiknya udah jago lah, dosen-dosennya aja begini, ya kan udah pastilah, udah literasi politiknya sudah sangat oke. Uh, ada pilpres, tentu saja presiden wakil presiden, ada DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, khusus sampai Jakarta nyampe 3 tuh. Tapi di kabupaten kota tambah lagi satu lagi DPRD kabupaten kota. Ada 5 surat suara, di dapil saya ada 359 calon anggota legislatif. Begitu dicek satu-satu per jenjang, tidak ada sampai sekarang aplikasi atau alat yang mudah, silakan challenge sendiri-sendiri lah ya, untuk mengumpulkan siapa saja caleg di dapil masing-masing. Itu agak rumit. DPR RI, KPU pusat, DPRD kabupaten atau provinsi yang provinsi gitu. Tapi kalau kadang-kadang di daerah KPU-nya mati juga websitenya. Jadi agak sulit menemukan, ya oke, saya mau milih, tapi milih apa? Setelah mau milih apa ternyata bingung. Begitu bukan? Seperti tadi sama Mas Umam, dapilnya aja tidak tahu. Nah, akhirnya sebagai manusia berkesadaran dan ingin sekali ada perubahan di 2024, hidup perubahan, Mas. Ada perubahan di 2024, bagaimana caranya agar ada satu tools yang paling tidak bisa memberikan pintu masuk kepada para pemilih untuk bergaining depan para calon, sekaligus dia juga menjalankan kewajiban pemilihan. Jadi ada sisi kita juga ingin menghubungkan pemilih dengan caleg, karena kalau tidak ada keterhubungan percuma juga milih. Kalau calegnya juga ya sekedar dicoblos saja gitu, nggak tahu apa preferensi atau apa keinginan yang melekat pada pemilih atau yang dipunyai pemilih. Uh, Lalu ini mungkin terakhir soal aplikasinya, namanya apa? Namanya Calegmu, sudah tersedia untuk orang di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jadi oh iya iya, sorry. Baru tersedia di Play Store karena App Store ini ternyata Ben kayaknya tidak relevan antara demokrasi yang dibangun di Amerika
dengan aplikasi yang ada karena ternyata kita masih ada kendala-kendala teknis sebetulnya. Eh, di App Store belum rilis, sebentar lagi rilis, tapi di Play Store sudah rilis. Nama aplikasinya Calegmu. Di Calegmu Anda bisa cek dapil berdasarkan daerah masing-masing hanya dengan mencantumkan atau mengisi profil kabupaten, kota, kecamatan gitu. Anda juga bisa melihat siapa-siapa saja caleg di dapil masing-masing dan Anda juga bisa explore. Ini logonya kira-kira begini. Ini dalemannya begini nih. Sorry, dalam aplikasinya. Jadi ada caleg berdasarkan dapil masing-masing. Anda bisa lihat di sini berapa banyak caleg di dapil masing-masing berdasarkan urutan. Uh, Kalau nggak tahu dapilnya bisa dicek dapil di sini, tinggal tinggal isi aja. Nanti di satu dapil ini, ini saya contohnya Jakarta. Misalnya di Jakarta, Jakartanya di mana? Jakarta Timur, di Cipayung. Nanti kalau misalnya ini diisi, karena ini saya sudah otomatis tadi, nanti daerah pemilihannya juga di sini bisa ah, Anda bisa nyoba sebetulnya langsung. Tapi kalau misalnya Anda orang Jakarta tapi pengen tahu nih sebetulnya di Jawa Barat bagaimana, Anda juga bisa mengubah hanya dengan mengubah profil profil Anda. Sorry, ini akun dummy ya. Ada gambar ceweknya ini. Eh, nah ini kalau misalnya sudah ganti boleh berdasarkan provinsi atau daerahnya di mana, di Bekasi, Depok, Galaksi sana, Bekasi juga ada di luar Galaksi Bima Sakti. Itu sudah bisa, Banten juga ada. Saya juga baru tahu ternyata banyak sekali dosen para Paramadina yang nyalon dari situ. Atau yang pro bisa dicek. Jangan dipilih, nggak ada di situ. Bintang satu, bintang satu. Oh, Dari niat nyalon juga kita harus fasilitasi juga. Soalnya gini, kadang-kadang demokrasi itu kalau kita cuma lempar-lempar aja asal ada calonnya tapi calonnya nggak. Ini ada, oh ya, yang di Zoom. Halo. Kebetulan memang beritanya tentang eh ya itu dia. Ya. Ini nggak disetting Mbak, 18 hari yang lalu kita nulis ini. Ah, di luar ini teman-teman juga bisa ngelihat ini nih. Ini contohnya nih ya. Daftar DPRD provinsi di DKI Jakarta 6 di daerah Cipayung ada 174 caleg. Itu baru satu level ya, satu tingkatan. Anda hanya memilih berapa? Satu. Sayangnya dari yang banyak ini, daftar yang banyak ini di KPU yang formanya. Ini kan tadi bicara soal kuantitas ya kalau ada orang mau nyoblos. Tapi pada saat kualitasnya bagaimana? Ya kualitasnya kita harus tahu siapa dia gitu. Nah, sayangnya informasi yang disampaikan penyelenggara pemilu adalah informasi dasar. Kami juga sudah ada kok informasi dasarnya emang segini-gininya gitu. Makanya kami sedang mengembangkan sampai ada ulasan. Kemarin sudah hampir kita rilis tuh di Play Store, tapi sayangnya ulasan ini ternyata bisa dipakai buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita sedang menyiapkan algoritma baru atau teknis-teknis baru bagaimana caranya supaya ada head speed juga hilang. Nah, terus dari sisi ini ada preferensi yang bisa teman-teman gunakan. Ini misalnya untuk satu daerah tingkat DPR RI misalnya. Anda boleh menyatakan preferensi di sini apakah jenis kelaminnya laki-laki perempuan, klasifikasi umurnya gimana, partai lama, partai baru, pernah menjabat atau tidak, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya nanti akan menjadi bahan
supaya tampilan di HP Anda paling tidak orang yang mirip atau mendekati preferensinya itu akan muncul di HP Anda masing-masing. Oke, Ini, ya, silakan mendownload. Udah gitu kan? Ya, silakan. televisi. Ada 20-an aplikasi marketplace, ada 10-an medsos yang itu bisa menjangkau lebih dari DPT. Kenapa pemerintah tidak bisa menyediakan sebuah platform yang mudah untuk membantu para pemilih pemegang kedaulatan di Republik ini? Kenapa itu tidak dilakukan? Oke, terima kasih. Ya, oke. Silakan download. Kita berikan aplaus buat inisiatifnya yang ini. Tapi memang kalau kebanyakan gitu, kalau kita buka Grab sama Gojek aja GoFood gitu ya. Iya. Kebanyakan malah ditutup lagi gitu. Tapi ini memang tantangannya adalah satu, aplikasi itu akan sangat berguna ketika teman-teman betul-betul sadar bahwa memilih itu adalah jalan untuk kita berdemokrasi. Kalau teman-teman nggak punya itu, AI mau buat aplikasi sebagus apapun, itu ujung-ujungnya nggak akan ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu adalah step pertama adalah teman-teman harus sadar dulu berdemokrasi itu penting. Berdemokrasi itu penting berarti berpartisipasi dalam pemilu itu penting. Nah ini sebenarnya kembali lagi ke tema kita. Tadi sebetulnya sudah kelihatan arahnya sama-sama agak sedikit skeptis dengan konteks pemerintah, tetapi dengan adanya contoh AI ini berarti masyarakat sipil inilah yang terutama harus kita dukung dan kita cari cara supaya lebih banyak muncul ke permukaan. Nah, saya mau buka pertanyaan. Mau bertanya satu, buka tiga, dua, perempuan, satu lagi. Perempuan yang tidak mau mendefinisikan alat kelaminnya boleh juga. Saya terbuka di sini. Ada? Oke, kalau nggak ada perempuan, laki-laki lagi ada? Satu lagi? Tiga orang. Silakan, Fatih. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mohon izin, saya Fatih Hamadi, semester tua, semester 7 di HI Paramadina. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya untuk Mas Umam, Bu Adinda. Komitmen harus dari policy maker dan masyarakat, itu yang saya dapat tadi. Kembali lagi ke political will. Sudah terlalu banyak nggak sih kita ngomongin political will? Uh, dan lalu lintas saja dilanggar sehari-hari. Mau itu pakai strobo, naik trotoar, masuk jalur TJ. Gimana kita minta komitmen sama masyarakat yang untuk hal yang mereka lakukan aja sehari-hari kayak gitu. Gimana 4 tahun sekali. Mas Umam, Bu Adinda, di kelas Pak Husni 2020, 3 tahun lalu, saya nulis perihal ini namanya How the Internet is able to reinforce a false ideas, create an impenetrable bubble for false ideas, and its impact on our society. Itu hampir jadi judul skripsi, tapi saya takut diculik. Di situ ngebahas Presiden 2015, 19, dan Pilgub 17. Mas Umam mention algoritma tadi, dan Bu Adinda yang saya lihat terlihat untuk dibahas, itu sebenarnya service provider sendiri. Kita ngomongin Facebook, X, Twitter, apakah ada pembahasan tentang filter bubble dan echo chambering di riset ini? Dan apakah ada rekomendasi perihal kembali komitmen dari pihak service provider itu sendiri perihal hal tersebut? Nah, untuk Pak Husni, menurut Pak Husni, apakah apabila pendefinisian tadi, hal-hal yang dipaparkan perihal hate speech, kritik, apabila dimasukkan ke UU kita, menjadi hal yang dapat menghilangkan ataupun mengurangi fleksibilitas dari pasal karet yang kita miliki sekarang? Hal yang saya tanyakan mungkin ke Pak Husni 3 tahun yang lalu di kelas sosiologi, itu adalah di mana sih letak balance antara freedom and security. Dan untuk Mas Umam terakhir, apakah sesungguhnya kesalahan di masyarakat yang tergiring itu di sosmed aja, Mas? Karena media konvensional sebagai bisnis politik yang Mas Umam bilang tadi, dilaksanakan Rupert Murdoch di Fox News, Sky News, dan lain-lain, dan yang dilaksanakan juga oleh mungkin Nasdem, Surya Paloh, Perindo, di negara kita Haritano, itu nggak patut juga disalahkan, Mas. Karena menurut saya apa yang disampaikan media konvensional kadang-kadang juga terbawa sampai ke media sosial dan sebaliknya juga begitu, Mas.
Itu mungkin pertanyaan saya. Maaf kalau cukup panjang. Oke, panjang memang. Silakan, Ardra ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ardra dari angkatan 2022 dan di HI Paramadina juga. Jadi pertanyaan ini itu juga setelah saya membaca dari presentasinya Bu Adinda, itu mengenai kayak soal citra diri dan apa kayak perbedaan peraturan dari Perbawaslu sama yang satu sama satu lagi itu. Nah, kayak maksudnya kalau lihat di berita, saya setiap hari selalu lihat di berita kalau maghrib yang nonton kayak azan sholat maghrib itu kan pernah tuh sempat viral di berita yang soal ini kalau apakah jika tidak apa-apa kalau saya menyebut namanya kan Pak Ganjar itu yang apa di soal azan itu. Nah, pertanyaan saya kan ya apa kembali lagi apa kenapa di kayak pada beda peraturan dan pandangan itu dan sehingga kayak tidak ada peraturan jelas gitu sehingga untuk bagaimana sih soal kalau capres itu untuk uh, mencalonkan diri dan menggunakan kampanye politik apa gitu dan ya kan kalau dilihat ini kan mungkin Pak Ganjar itu menggunakan kayak tameng agama gitu dengan menggunakan tameng agama mungkin jadi biar kalau orang-orang yang mungkin kurang kritis atau gimana dan apa ngeliat oh Pak Ganjar ini agamis lah atau saya sangat islami dan apa mau gitu memilih dan menurut saya atau mungkin bisa juga dari tapi sih pertanyaan ini juga terbuka sih kalau untuk Mas Umam dan Mas Husni juga itu kalau mau bisa membantu menjawab itu kira-kira boleh gitu boleh nggak sih kayak apakah dengan menggunakan tameng agama dan sebagainya gitu karena ya kayak mempolitisasinya gitu dan sebagainya sih itu sih. Jelas ya Mas ya? Jelas. Oke. Alif, silakan Alif. Duduk aja. Baik, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif, saya dari HI Paramadina Angkatan 22. Saya juga baru tahu bahwa kemudian satu orang itu diberi kesempatan untuk memiliki 20 akun. Saya juga baru tahu bahwa kemudian satu orang itu diberi kesempatan untuk memiliki 20 akun gitu. Nah, eh, jika saya melihat bahwa kemudian peraturan ini memang pemerintah itu menunjukkan kepada para buzzer gitu bahwa kemudian gak mungkin nih orang-orang biasa kayak kita memiliki 20 akun gitu. Nah, pertanyaannya itu yang paling paling fundamental bagi saya gitu, apa sih tujuan atau dasar utama kemudian pemerintah memperbolehkan satu orang itu memiliki 20 akun gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah udah ada hukum yang mengatur untuk pelintiran kebencian? Nah, pertanyaan ketiga, ini saya tujukan kepada Ibu Dinda, tiga-tiganya. Pertanyaan ketiga itu, tapi kalau Pak Umam mau, okay. Pertanyaan ketiga, jika kampanye hitam itu sudah terbukti bahwa kemudian ada kandidat atau partai politik yang ikut serta gitu atau menunggangi kampanye hitam itu, apakah pemerintah berani atau KPU deh Bawaslu berani mengambil langkah tegas atau malah cukup mengetahui habis itu take down atau segala macamnya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Pertanyaan pertama nih berbicara bias algoritma sebetulnya. Ini siapa sih yang kita lawan ini sebenarnya hari ini? Kita ngelawan hate speech, misinformasi, kita ngelawan algoritma, kita ngelawan siapa? Karena teman-teman di sini Mas Umam, kalau urusan ngebersihin feed TikTok sama Instagram ini jago-jago semua Mas. Udah bisa langsung pencet-pencet apa video kucing selesai semua itu. Itu misalkan. Ini apa yang sedang kita lawan sih sebetulnya? Mungkin ke mana dulu? Ke Mbak Dinda dulu ya. Sesuai inisial jadi AA. Oke, thank you tadi Fatih, Agra dan Alif. Untuk Fatih ini pertanyaan berat ya. Kalau dari paper kami sebenarnya kita nggak fokus di penyelenggara sistem elektronik dan tidak bicara juga soal echo chamber, tapi kami juga mendorong misalnya salah satu rekomendasinya agar penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, penyelenggara sistem elektronik juga ikut berperan dalam proses ini. Misalnya literasi
kepemiluan, literasi digital. Karena ketika kita bicara soal literasi digital itu artinya bukan hanya soal cara posting, gimana mendapatkan engagement yang tinggi, tapi kita memahami apa konsekuensinya kalau kita punya konten yang sekira-kiranya bisa dipelintir atau sedemikian rupa malah menjadi bumerang bagi kita ketika ada yang mengadukan atas nama pencemaran nama baik, padahal itu kritik dan mereka menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang ITE maupun KUHP atau bahkan perlindungan data pribadi. Ini ada yang ngikutin kasus doxing yang heboh nggak sih, yang food reviewer baru-baru ini terjadi, itu aja bisa kena pasal. Tadi kasusnya Haris Azhar itu hanya satu dari sekian banyak kasus yang menunjukkan betapa rentannya suara kritis kita sebagai masyarakat sipil terhadap pemegang kuasa itu ya Tih ya. Tadi kan kritiknya adalah seberapa sih kita bisa menjamin komitmen masyarakat. Mungkin saat ini ya kita ada di ruang akademik di mana harapannya adalah kita menjadi pemilih yang smart, yang bijak, yang cerdas. Di sisi lain ada orang-orang yang bergulat yang kita harus akui dia lebih berpikir besok ini atau hari ini nanti saya makan apa. Mungkin nggak kepikiran soal ini berita bohong atau enggak, tapi kalau ada serangan fajar, saya dikasih uang 50.000 saya akan ambil misalnya. Itu terjadi dan saya rasa itu tidak bisa dinafikan. Kami sendiri di The Indonesian Institute memegang teguh prinsip adalah soal kebebasan individu ya. Artinya tadi yang seperti disampaikan Mas Umam juga gitu, kita tidak memaksakan orang memilih kandidat A, B atau C. Tapi setidaknya sebagai bagian dari masyarakat sipil adalah tanggung jawab moral kami juga gitu sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk ikut menyuarakan concern seperti ini. Sebagai informasi, TI juga melakukan beberapa kali workshop untuk literasi pemilu. Pertama dengan teman-teman penyandang disabilitas, kami bekerja sama dengan KPU, lalu dengan Kemenpora kami bekerja sama juga dengan warga muda. Tentu tidak cukup ya, makanya harapannya tadi benar yang disampaikan oleh para narasumber gitu, bahwa diharapkan apa yang teman-teman dapatkan hari ini bisa diteruskan. Mau teman-teman secara individu, mungkin ada komunitasnya, mungkin di sini ada yang centang biru nggak? Centang biru ya, kalau ada yang centang biru lebih oke lagi. Kalian bisa share gitu apa yang kalian dapat hari ini. Tadi Ayu udah share ya soal aplikasi gitu. Mas Husni juga tadi share. Ada data-data juga dari Mas Umam dan juga dari saya gitu. Jangan sampai itu sia-sia berhenti setelah jam 12 atau jam 1 absen lalu bye gitu. Karena ini adalah kerja-kerja kita bersama. Nah, how do we expect tadi lewat literasi digital, peningkatan kesadaran gitu. Karena memang lagi-lagi orang mau golongan putih tidak memilih atau memilih, itu semua ada konsekuensinya. Buat yang tidak memilih selama ada di Republik ini, kalau nanti ada ketentuan warga DKI Jakarta itu harus ganti IKTP karena ibu kotanya mau pindah kemana kita ini? IKN kan? Ada yang mau pindah ke sana? Nggak ada yang mau ya, belum ya. Tapi intinya gini, ada kebijakan publik yang kalian memilih atau enggak, kita tuh akan dipengaruhi oleh kebijakan publik tersebut. Termasuk harga pangan, mungkin ada yang mengikuti berita minyak begitu langka karena intervensi pemerintah atau jaminan kesehatan. Jadi sebenarnya ketika kita berangkat dari keseharian kita aja, kita menyadari siapapun yang kita pilih itu akan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, karena kalau bicara kebijakan publik yang dipengaruhinya itu adalah kita semua. Saya ingin sharing sedikit hasil angket TI. Sebenarnya kami juga melakukan angket cukup serius dari tahun 2022. Sebenarnya ini sederhana aja gitu. Jadi respondennya anak-anak muda yang kami merasa masih bisa berharap gitu sama demokrasi di masa mendatang gitu, terutama lewat pemilu dan pilkada serentak. Karena apa? Karena teman-teman muda itu responden menjawab mereka concern pada 3 isu, dan itu 3-tiganya isu kebijakan publik. Pertama itu soal penyediaan lapangan kerja, kedua pemberantasan korupsi, dan ketiga adalah soal peningkatan kualitas pendidikan. Nah dari poin itu kita udah cukup berharap nih, syukurlah anak-anak muda itu nggak bicara soal, oh saya pengen pemimpin yang religius, saya pengen pemimpin yang tegas, tapi lebih ke program. Apa nih yang bisa diberikan oleh para kandidat ini? Saya pikir ini penting juga untuk didorong, karena lagi-lagi kesadaran individu adalah by choice gitu, bahwa kita udah berteriak di sini, berfatwa, saya pikir itu kembalinya ke teman-teman. Tapi itu yang kita ajak juga, bagaimana teman-teman bisa share ini ke
jaringan teman-teman yang lain juga gitu sebagai bahan untuk pertimbangan di pilihan mendatang gitu. Kalau komitmen ke pemerintah, kita justru mendorongnya, makanya ada penelitian ini, kita lakukan audiensi dan yang kita dorong tentunya seperti yang dibilang Mas Umam tadi, tidak bisa kita berharap 100% ke penyelenggara pemilu karena mereka punya keterbatasan sumber daya, punya keterbatasan kapasitas, dan sebenarnya dari Bawaslu penyelenggara pemilu sudah ada MOU juga dengan Kemenkominfo karena Kemenkominfo itu dia punya mesin yang lebih canggih ya. Selain kalau kerjasama dengan polisi itu kan juga ada cyberpolis. Tapi catatan kami dari masyarakat sipil adalah memastikan jangan sampai ada overregulasi yang membuat orang takut seperti yang dibilang oleh Mas Husni tadi. Kalau kita bersuara tiba-tiba di take downnya tuh ada pesan manis dari cyberpolis, itu kan ngeri ya. Dikit-dikit dianggapnya ini sensitif. Nah, batas-batas itu yang sebenarnya perlu dilawan oleh kita sebagai bagian dari masyarakat sipil. Karena kalau enggak kita nggak pernah punya kesempatan mendorong ide-ide atau diskursus kesayangan tadi seperti yang dibilang oleh Mas Husni karena keburu takut gitu. Padahal perang ide itu adalah hal yang penting ketika kita banyak diracuni oleh info-info yang bohong. Sementara itu untuk yang jawaban yang pertama. Saya serahkan. Tadi tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Lalu pertanyaan kedua soal ini ya, ada pencitraan. Nah ini juga rame nih soal media dan kontrol media. Nah mungkin kalau teman-teman yang belajar di ilmu komunikasi juga paham bahwa kontrol media itu tidak lepas dari kepemilikannya. Kita tahu bahwa di Republik ini pemilik media itu juga pendiri partai politik. Jadi wajar dan bukan hal yang benar juga ketika media digunakan sebagai platform untuk mengkampanyekan kandidat tertentu. Jadi bisa jadi mungkin teman-teman ngelihat nih kalau di porsi yang ini partai ini terus nih yang dimunculin. Tapi kalau di media yang ini yang kandidat yang A yang dimunculkan atau kandidat tertentu yang dijelek-jelekin. Menurut saya justru itu yang membuat kita jadi lebih kritikal dalam berpikir. Artinya ketika kita menonton ya kita nggak nonton di satu channel, cari informasi yang lainnya juga, dan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dikenakan sanksi. Lagi-lagi ini kembali ke penyelenggara pemilu ya. Memang yang susah begini, ketika sosialisasi dan kampanye itu tidak ada definisinya, ya mereka akan bilang tidak ada payung hukumnya gitu. Kami di TI sering banget riset yang selalu kalau masalahnya pembuat kebijakan tidak ada cantolan hukumnya. Saya bilang ribet banget ya, padahal kalau undang-undang sih udah jelas ada larangan kampanye. Tapi peraturan teknis itu perlu dibunyikan dan itu cara birokrasi dan sistem pemerintahan kita bekerja. Permasalahannya adalah bahwa hal itu tidak memberikan kesempatan yang sama ke kandidat yang lain gitu. Kalau memang pemilik media punya preferensi terhadap kandidat yang sudah pasti dipilihnya bersama koalisinya. Ada studi-studi juga sebelumnya, kalau nggak salah teman-teman UGM juga melakukan itu, yang menarik soal kepemilikan media dan bagaimana itu mengontrol konten dari media tersebut. Jadi bias gitu. Jadi kepemilikan media itu bisa menentukan juga informasi yang kita dapatkan. Mungkin kalau teman-teman lihat, mungkin informasinya nggak salah, tapi teman-teman sadar bahwa informasi tersebut hanya mengangkat kandidat A gitu, tapi dia tidak mengangkat kandidat yang lainnya. Itu menjadi permasalahan tersendiri gitu ya. Dan sementara aturannya sendiri PKPU dan Perbawaslunya mungkin tidak cukup tegas untuk mengatur itu. Jadi kalau dulu teman-teman tahu ada kasus salah satu caleg mencoba memberikan uang di masjid, tapi itu kan masanya di luar kampanye ya. Jadi Bawaslu akan bilang ini belum masa kampanye, kita nggak bisa turun tangan. Peraturannya berbeda di undang-undang terkait pemilu dan pilkada. Nah, ketika ada di sisi itu kan sepertinya kebijakan itu saling mengunci satu sama lain dan buat kami itu harusnya hal yang bisa ditangani oleh birokrasi juga sehingga tidak selalu menjadi alasan yang praktis. Tapi ya itu teman-teman perlu mendudukan ketika ada kandidat ini, lihat koalisinya siapa aja, pemilik medianya di mana. Dan makanya riuh juga di situ. Tapi bahwa sanksi bisa diterapkan atau tidak, lagi-lagi kembali ke penataan kampanyenya gitu. Kalau alasannya berlindung di bawah tidak ada definisi sosialisasi dan kampanye, belum ada masa kampanyenya, memang penyelenggara pemilu nggak bisa ngapa-ngapain dan mereka hanya bisa melakukan follow up. Ini menindaklanjuti tadi pertanyaan terakhir dari Alif adalah kalau memang itu masuk di pelanggaran di ranah pemilu.
Kalau tidak, misalnya kayak ujaran kebencian, kalau itu masih dilihat umum bisa jadi itu ranahnya Kemenhukam. Tapi yang kami dorong makanya lewat penelitian kami adalah bagaimana para pihak ini berkolaborasi gitu teman-teman. Jadi ngelihat pemilu pun juga bukan hanya di isu pemilu saja ya, karena ini bisa jadi berbau ada soal kebebasan berekspresi, hasutan kebencian, ada polarisasi, konflik dan sebagainya yang bisa menyertakan undang-undang yang lain yang bisa jadi pasarnya berlapis. Saya mengatakan ini bukan juga mendorong dikit-dikit apa-apa di penjara, ya enggak gitu. Bahkan teman-teman di ICJR juga mendorong reformasi undang-undang pidana kita gitu agar penjara kita tidak penuh, karena emang seharusnya hukum pidana itu adalah hukum yang terakhir untuk diterapkan. Terakhir tadi yang Alif soal kenapa jumlahnya dibatasi, memang tidak ada pertimbangan matematika atau seperti apa ya, tapi saat itu dibilang mungkin itu yang mereka bisa awal tuh dari jumlah 10 dari 20 itu dianggap jumlah yang dianggap bisa mereka awasi, meskipun tentunya nggak bisa sendiri, meskipun komisioner mengatakan kalau sudah ada PKPU-nya akan ada dana untuk bisa menambah sumber daya di dalam. Pertanyaan lainnya kan bukan sumber daya administratif aja, tapi dia bisa mengatasi misalnya permasalahan soal IT. IT bukan teknis aja, IT-nya mesti paham, makanya perlu ada literasi digital ke penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah agar paham ini kalau berita bohong tindak lanjutnya seperti apa, dan tentunya mereka nggak bisa bergerak sendiri kan, ada DKPP juga untuk pelaksanaan pemilu, mereka bekerja sama juga dengan penegak hukum, makanya ada satuan tugas juga untuk penegakan hukum terkait dengan pemilu dan pilkada. Jadi teman-teman kalau membayangkan kebijakan publik ini seharusnya idealnya bukan solo ya, artinya bukan solo satu lembaga atau institusi, tapi dia harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Lalu kandidat soal ya lagi-lagi soal kampanye hitam dalam undang-undang pemilu dan PKPU juga sebenarnya sudah dijelaskan tentang larangan kampanye. Catatan penelitian kami sebenarnya juga mendorong agar kampanye itu didorong informatif dan edukatif. Jadi bukan hanya larangan yang sifatnya ya udah negatif aja gitu. Kalau secara psikologis orang semakin dilarang semakin membangkang kan. Jadi ada juga himbauan yang sifatnya wajib untuk hal-hal yang sifatnya edukatif, informatif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ya itu belum muncul dalam PKPU yang sekarang. Nah soal take down itu lagi menjadi masalah gitu. Ada aturan ya sebenarnya di PKPU mengatakan, tapi ini lebih ke akhir masa kampanye, misalnya 1 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Bahkan mengatakan itu mestinya di take down. Tapi kan kalau teman-teman bicara sosial media, maksudnya di take down tuh gimana? Take down konten apa tutup akun apa seperti apa? Sementara nature media sosial itu berbeda dengan bahan-bahan kampanye media konvensional yang bisa di take down gitu. Ada rekam jejaknya yang mungkin udah di retweet, di like oleh berapa ratus jiwa lainnya. Makanya memang penataan ini butuh kerjasama gitu, bahwa dia ada aturan. Karena kalau teman-teman belajar hukum itu harus punya standar, dia harus baku, jelas, dan tegas. Nah ini yang menjadi masalah yang ditemuan penelitian kami, karena penyelenggara pemilu di daerah, baik KPU Bawaslu juga mereka merasa ada kebingungan itu tuh, soal definisi sosialisasi kampanye, kan karena ini hierarki ya. Mereka harus lihat di RI itu seperti apa aturannya. Makanya sosialisasi itu gencar harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil, dengan melibatkan penyelenggara sistem elektronik, agar kita juga bisa bekerja sama mungkin membahas hal-hal yang kompleks, yang makro dan global seperti yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Nah sebenarnya upaya untuk MOU dengan misalnya Google misalnya itu juga dilakukan oleh Bawaslu, dan ini karena masih jadi tantangan juga dengan teman-teman penyelenggara pemilu ya, karena misalnya dalam konteks yang sangat basic, misalnya di Amerika itu First Amendment kan adalah ya kebebasan berekspresi itu harga mati lah. Kalau kita kan NKRI harga mati. Kalau dia kebebasan berekspresi harga mati gitu. Dia bakar bendera itu nggak dipenjara karena dia ketika pengadilan federal misalnya ya itu udah First Amendment. Tapi di kita kasusnya berbeda ya. Mungkin menginjak bendera aja udah parah banget gitu, bisa kena hukum pidana. Nah itu juga terjadi ketika terkait dengan kebebasan berekspresi di media sosial. Dari narasumber kami
juga mengatakan misalnya ketika masyarakat sipil mengajukan ke penyelenggara sistem elektronik soal moderasi konten, ini agak berat karena menurut mereka ya basically, nah ini kalau teman-teman HI belajar kan kalau multinational corporation itu kan pasti dia undang-undang rujukan utamanya dong pasti dari negara asalnya gitu, dan di negara asalnya itu tidak dipidana, tidak di take down. Tapi di Indonesia misalnya tuh udah merah gitu loh. Ini bakal menyebabkan polarisasi dan sebagainya. Ini yang masih menjadi diskusi bersama masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan juga penyelenggara sistem elektronik. Dan memang ada koalisinya yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik. Dan jadi tantangan juga, tadi yang disampaikan oleh Mas Umam benar, kepentingan antara aspek political ekonomi, lalu dampaknya secara konteks di Indonesia juga menjadi tantangan. Tapi kita hopeful ini adalah kerja-kerja bersama yang perlu didorong diandalkan, tapi kita bisa mengandalkan kekuatan masyarakat sipil. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Umam, Mas Aceng singkat ya. Karena tadi sifatnya kalau mau nambahin. Kalau nggak apa-apa. Karena semua pertanyaan buat Mbak Dinda. Saya mungkin pertama, kita jangan kaget kalau ada politisasi agama di Indonesia, karena penduduk Indonesia itu mayoritas beragama. Yang ateis kalaupun ada nggak akan ngaku. Jadi semuanya akan menggunakan agama, ya jadi apa namanya tadi? Bukan jadi bintang di azan, atau ada ajakan untuk bersolat Jumat bersama, ada macam-macam, itu akan digunakan. Buat saya sih itu nggak ada masalah. Menurut saya nggak ada masalah itu sampai ada mulai menyudutkan orang lain. Gini, eh, apa namanya, Jokowi dulu ya, Jokowi PKI anti agama, itu sebenarnya bukan Jokowinya yang sedang dihajar, tetapi pada akhirnya adalah orang-orang yang diidentifikasi kelihatan, atau di belakang semua ini adalah Cina. Sebenarnya bukan Jokowinya dan Cinanya, tetapi orang-orang yang kebetulan misalnya berwajah seperti keturunan Tionghoa, itu yang nanti kemudian dihajar. Itu yang paling bermasalah. Jadi politisasi agama menjadi problem ketika mulai menyudutkan satu pihak atau identitas tertentu. Tapi kalau dia mengkampanyekan dirinya sebagai orang yang soleh, menurut saya sih nggak masalah ya. Walaupun itu kadang-kadang bohong, nggak apa-apa, terserah kan. Nah, sebenarnya pertanyaan Fatih ini benar, pertanyaan 3 tahun yang lalu, nggak tahu jawaban saya masih sama atau enggak. Saya pro kebebasan. Jadi negara itu tidak boleh mengatur kebebasan kita, menurut saya. Karena saya percaya kita punya kemampuan untuk mengontrol diri, memilih. Orang-orang Indonesia itu menurut saya cerdas-cerdas, walaupun tadi Fatih kayaknya banyak yang sering apa namanya lawan arah gitu ya. Itu kan contoh ketidakcerdasan ya. Tapi saya meyakini bahwa kalau kita terlalu banyak diatur-atur, menurut saya sih membuat akhirnya berontak ya. Kita jadi nggak tahu tuh sebenarnya orang tuh berontak karena apa ya, karena terlalu banyak ditekan. Eh, Ibarat bola, kalau terlalu banyak dipukul, dia mantulnya akan lebih kencang lagi ya. Sebaiknya diberikan kebebasan. Nah, security memang selalu menjadi alasan. Riset siapa ya? Riset saya lupa, orang dari TIFA, mantan direktur TIFA, mengatakan bahwa alasan security sebagai alasan negara biasanya untuk membatasi kebebasan. Teman-teman mahasiswa kalau nggak salah demonstrasi reformasi di korupsi itu kan dihajar, providernya dimatiin kan waktu demo ke Senayan ya. Providernya dimatiin, jadi nggak bisa koordinasi satu sama lain, kena gas air mata dan seterusnya. Jadi menurut saya alasan security alasan hanya untuk status quo belaka gitu ya. Um, apakah diregulasi atau enggak, terakhir problemnya adalah regulasi seperti Mbak Dina tadi sampaikan adalah produk dari putar memutar, atau apa sih istilahnya ya, tawar menawar antar elit. Jadi kalau elit punya kebutuhan, dia akan bikin regulasi yang menguntungkan mereka. Nah, kita sebagai warga akhirnya harus berjuang sendiri. Ya, ya Kakang Ai itu yang berusaha berjuang jadi bisnis, tetapi juga akan mencerdaskan kita. Itu yang paling penting. Calegmu download. Dan
ini kata-kata terakhir, maksud kata-kata terakhir, closing statement aja dari saya. Saya ngajak teman-teman untuk kritis, tidak mudah terhasut, tidak mudah menerima barang busuk ke dalam pikiran kita dan menyebarkan ke orang lain. Kita menjadi orang yang mengkampanyekan agar pemilu kita itu pemilu yang menghasilkan pemilih yang terbaik, presiden yang terbaik, caleg yang terbaik, dan seterusnya. Itu yang paling saya harapkan, dan jauhi hasutan kebencian atau ikut terlibat dalam bisnis buzzer itu. 2019 tuh harganya 3 bulan dikontrak 30 juta kalau nggak salah untuk buzzer mahasiswa, level atasnya lebih tinggi lagi. Ini bukan pengalaman saya, hasil riset aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buzzer mahasiswa 30 juta, kalau dosannya jadi buzzer 60 juta udah. Itu namanya kerajinan tangan. Saya nyambung saja ya. Yang disampaikan Mas Husni tadi betul. Saya 2021 melakukan FGD di 12 kota di semua provinsi di Pulau Jawa. Berarti 6 provinsi. Ada beberapa titik yang mengkonfirmasi itu. Satu di Bogor, ketemu satu anak mahasiswa, kemudian di Semarang, kemudian di Surabaya, satu lagi di Jogja, yang semua mengkonfirmasi bahwa mereka ikut terlibat dalam bisnis buzzer itu. Artinya apa? Lagi-lagi tadi konfirmasi itu barang diorkestrasi. Dia bukan sebuah kekuatan yang genuine. Ada yang memainkan itu, ada yang memonetisasi itu. Sehingga di dalam konteks ini, izin saran Mbak Linda dan teman-teman dari Indonesia Institute, arah rekomendasi sebaiknya tidak ditujukan saja kepada penyelenggara pemilu, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, tetapi perlu diekspan lebih jauh, terutama ke penegak hukum, wabil khusus Polri, kemudian melibatkan BSSN, dan juga dengan Kominfo. Karena bagaimanapun juga lalu lintas dalam konteks digital media di Indonesia itu melibatkan stakeholders itu. Jangan kemudian semuanya ditimpakan pada penyelenggara negara, karena bagaimanapun juga ini melibatkan komitmen dalam konteks penegakan hukum. Adapun yang tadi disampaikan Mas Ai dan teman-teman semuanya, saya tahu ini sudah masuk jam makan siang dan ini udah kelihatan mukanya muka ini nih aliran kebatinan semua. Masih semangat kok, masih kan? Iya. Enggak apa-apa. Saya paksa sampai 1 jam lagi juga. Masih. Apa artinya? Saya tadi sampai apa tadi? Oh, lupa ini kan. Apa tadi itu? Aliran kebatinan, Mas. Iya, begini. Teori neoliberal dalam perspektif politik dan ekonomi selalu percaya pada kekuatan masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil dianggap sebagai pilar demokrasi yang sehat untuk mengawal proses demokrasi. Tapi bagi kelompok strukturalis dari kelompok neo-Marxis selalu berpikiran negatif. Karena jangan pun percaya pada kekuatan masyarakat sipil. Bagi kelompok strukturalis, Pak Richard Robinson, Pak Jeffrey Winters, wal ali wasabi ajmain, teman-temannya yang lain, selalu meletakkan satu basis analisa kritis yang civil society itu juga berkarakter terfragmentasi. Gak mudah terkonsolidasi. Contohnya apa? Contohnya banyak. Dulu kita mahasiswa, nggak tahu mahasiswa Paramadina, kalau ada apa-apa dengan KPK itu menjadi terdepan. Demo, jangan ganggu KPK. Kemarin KPK dituding KPK sarang Taliban, udah, diem aja semua. Entah di mana itu yang dulu terdepan membela KPK. Kemarin ada penggeledahan rumah dinas dan juga kantor seorang menteri. Dalam hitungan jam muncul informasi berita yang konon kabarnya ada upaya penghilangan barang bukti. Fatalnya per pagi ini tadi diinfokan
yang terkait dengan penghilangan barang bukti itu konon melibatkan nama sejumlah aktivis dan mantan pegawai KPK yang berprofesi sebagai pengacara. Apa konteksnya? Konon waktu kemarin terjadi penggeledahan, itu ada dokumen, dan dokumen itu ternyata diambil dari dokumen penyelidikan di KPK. Artinya apa? Dua-duanya ini yang error. KPK untuk kesekian kalinya, nggak belajar dari kemarin nih kasus SDM itu, bocor dokumen penyelidikannya, yang sekarang diduga bocor dan melibatkan elemen civil society tadi itu. Dan ini akan menjadi kesempatan yang baik per hari ini, tadi pagi undangan penyidikan atas dugaan penghilangan barang bukti itu sudah muncul, dan ini akan menjadi penghantaman yang luar biasa terhadap elemen kekuatan civil society. Artinya apa? Jangankan kita yang mengidentifikasi civil society, masyarakat sipil, masyarakat punya literasi politik yang baik, kita pun akan di-challenge dengan situasi-situasi seperti itu. Nah, jadi gimana? Ya, tetap saja be persistent, gunakan akal sehat, gunakan komitmen, gunakan bagaimana kemudian keyakinan kita untuk memperjuangkan kemaslahatan itu, dan tetap jangan apatis pada politik. Jangan sampai kemudian muncul doktrin a'udzubillahi minasyiyasah wal siyasiyin. Saya berlindung kepada Allah dari politik dan para politisi busuk. Ya, kalau kata Martin Luther King, kalau kemudian orang baik bersikap diam dan mendiamkan bagaimana sistem dan struktur kekuasaan dikuasai orang yang tidak baik, ya tikus-tikus semua nanti yang berkuasa di situ. Saya mau daftar Pak kalau gitu Pak, jadi politisi. Oh bagus. Mau daftar partai apa? Enggak, nanti kita salurkan. Jadi penyalur politisi. Tadi ada pertanyaan provokatif dari Fatih. Apakah nama-nama tadi itu termasuk yang kemudian berdosa nggak Pak? Patut disalahkan nggak? Kalau Fatih baca papernya Emma Blanc tadi itu, ada satu nama yang tadi disebut korporasinya. Tapi nggak usah pakai Emma Blanc. Ada paper ditulis oleh Pak Jeffrey Winters dalam pemetaan konteks kekuatan oligarki di Indonesia, bagaimana jejaring kekuatan media bertalian dengan kekuatan politik dan ekonomi, ditulis dan dijelaskan secara clear oleh Pak Jeffrey Winters. Artinya apa? That's political reality. Oligarki itu sebuah realitas. Ya kita mau bicara apapun, ya faktanya ada itu. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian kita tetap akhirnya nglokro, gersah terus. Ya udah kita jalankan saja. Satu angle, the show must go on. Sama, democracy must go on. Kalian yang nanti, saya nggak tahu ini, dulu juga ada beberapa anak HI Mas ya, mahasiswanya Mas Benny itu. Sekarang Mas juga. Oh iya. Sekarang jadi politisi banyak di DPR dan sebagainya. Artinya tetap jaga komitmen, jaga keyakinan untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih baik. Nah, adapun polarisasi tadi pertanyaan dari teman-teman yang lain, ingat kita kalau misal bicara polarisasi juga harus berpikir secara netral. Jangan letakkan diri kita pada satu pihak, karena bagaimanapun juga polarisasi itu akan dinikmati oleh dua poros yang berbeda. Nggak ada namanya polarisasi satu poros. Polarisasi satu poros itu ya di Korea Utara itu. Polarisasi ya dua poros. Artinya apa? Kalau dalam bahasanya Richard Robinson, ada sayap kanan konservatif, ada kemudian kelompok kiri yang juga konservatif. Ada kelompok yang mengklaim diri paling nasionalis, ada kelompok yang kemudian mengklaim diri paling agamis misalnya. Jadi kalau misal kemudian ada pakem bicara tentang narasi tentang Islam kanan konservatif, maka di sisi yang lain ada kelompok yang dikategorikan oleh Fedi Hadis sebagai hiper nasionalis. Bukan hanya nasionalis, hiper nasionalis. Merasa dirinya paling nasionalis, merasa dirinya paling Pancasilais. Tetapi kemudian identitas itu dibentur-benturkan. Nah, anak para Madinah, bebaskan diri Anda dari belenggu-belenggu itu. Kalau ada kemudian ajakan-ajakan cara pikir begitu, challenge terus. Letakkan posisi kita pada kekuatan tengah. Kenapa?
Karena kekuatan tengah itulah yang menjadi esensi dari kekuatan Indonesia. Indonesia itu lahir dari kekuatan tengah. Indonesia lahir itu dari kekuatan wasatiyah. Demikian juga dalam konteks keislaman. Islam itu akan baik kalau misal terletak pada basis kekuatan tengah, wasatiyah, moderate. Bukan kekuatan yang ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Nah, oleh karena itu, saya nggak ingin masuk terlalu jauh. Anda kalau misal masuk dalam perdebatan ideologis, enjoy saja. Yang terpenting satu, identitas itu sebuah keniscayaan. Asal Anda tidak masuk dalam ruang yang mulai menjelek-jelekan orang, memantik kebencian dengan sesama, dan kemudian menyudutkan orang lain, maka itu masih dalam kategori takaran yang relatif moderat. Tetapi kalau Anda sudah masuk dalam konteks politik kebencian, maka Anda sudah bagian dari yang tersesat. Demikian tausiah kedua dari saya, pengantar makan siang, acara inti kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Mas Beni, ini menjadi wake up call untuk kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari mesin yang memproduksi hoax, fake news, hate speech, termasuk juga politik kebencian di antara sesama. Saya berharap semuanya mahasiswa Paramadina bicara ya, bukan hanya di kelas, di lingkungannya masing-masing. Perempuan Paramadina, anak-anak muda Paramadina harus menjadi ambassador dari nilai-nilainya Cak Nur. Apa aja? Keislaman yang moderat, keindonesiaan yang juga memiliki karakter yang multikultural, dan juga kemodernan yang membuat kita menjadi lebih terbuka. Kalau Anda keluar dari nilai itu, saya pikir sudah tidak menjadi bagian dari pakem besar dari Paramadina. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tiga pembicara. Kita berikan aplaus lagi sekali lagi. Ya, teman-teman semua, saya tidak akan membuka sesi pertanyaan lagi karena sepertinya muka-mukanya sudah butuh ngopi. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah ada persoalan fundamental terkait bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Selagi para pemangku kepentingan kita ini mencari jalan keluar terbaik, kita juga harus turut aktif dalam menggali pengetahuan dan menyiapkan pengetahuan. Ingat, pemilu bulan Februari sebentar lagi, secepat UTS yang tinggal 3 minggu lagi. Iya, pas pemilu lagi UAS tuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa kalau ada kelas lagi dicek di kelas mana dan yang lain-lain. Kalau mau ngobrol sama Mbak Dinda, Mas Umam sama Mas Husni, masih bisa setelah ini. Saya tutup sebagai moderator dan host. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.